Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mungkin kita masih ingat buku novel atau buku sastra yang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Judul bukunya adalah Anak Perawan di Sarang Penyamun. Dalam bukunya itu Sultan Takdir ingin mengungkapkan bagaimana sebelum perampok itu merampok sasarannya, biasanya dia punya kaki tangan atau intel yang bisa dia pergunakan yang memberikan informasi yang akurat. Jadi dengan informasi yang akurat itu atau bantuan kaki tangannya, maka proses perampokan itu bisa terjadi dan dia pulang membawa emas yang sangat banyak karena ada petani yang baru habis menjual kerbau dan atau sapi di sebuah kota di Sumatera Selatan. Dalam novel ini atau karya sastra itu Sultan Takdir ingin mengingatkan kita bagaimana penguasa kolonial Belanda itu sebelum melakukan aksi di sebuah masyarakat itu dia menaruh intel-intelnya, kaki tangannya. Dengan kaki tangan itulah kemudian dia bisa menguasai wilayah demi wilayah. Tanpa itu mereka nggak akan bisa menguasai wilayah karena mereka tidak mempunyai peta dan informasi yang akurat. Karena kita ingin membahas Yusuf Mansur itu kenapa sih kok kadang-kadang kita lihat masih memberikan ceramah, masih mendapat mimbar atau masih mendapatkan panggung. Penyebabnya adalah karena mereka mempunyai kaki tangan yang sangat akurat di tengah-tengah masyarakat itu. Siapa mereka? Kaki tangan Yusuf Mansur yang mau bekerja sama itu adalah pengurus masjid dan atau pengurus majelis taklim. Lalu dengan pengurus masjid ini mereka berbagi hasil. Ya kalau dalam tanda kutip ini hasil mereka menyamun di tengah masyarakat dengan label-label sedekah atau label investasi. Bisa juga labelnya nanti untuk Darul Quran. Nah, jadi disinilah peran pentingnya pengurus masjid. Jadi jangan dikira sebuah modus operandi kejahatan itu bisa berjalan sendiri. Tidak. Ada tokoh yang sangat menentukan itu yaitu pengurus masjid. Jadi pengurus masjid ini sebenarnya masuk di dalam kegiatan operasional Yusuf Mansur. Tanpa mereka peta Yusuf Mansur tentu tidak akan bisa jalan. Dia dari mana tahu informasi atau yang mengundang mereka siapa gitu. Itu dilakukan oleh pengurus masjid. Jadi kita menanggap hal ini yang kita kritik atau sasaran apa kita tidak hanya Yusuf Mansur, tetapi juga segala elemen yang mengikat atau terikat dengan operasional Yusuf Mansur. Ya mereka itu tentunya adalah pengurus masjid. Jadi kalau Yusuf Mansur dikategorikan sebagai orang yang bersalah atau sebagai penjahat gitu, pengurus masjidnya juga masuk ke dalam sel-sel kejahatan. Dia masuk ke dalam step-step kejahatan gitu. Lalu mereka berbagi dengan Yusuf Mansur. Jadi di sini peran sentralnya mengapa pengurus masjid itu kita harapkan juga orang-orang yang mau melindungi masyarakatnya. Tapi kalau mereka bekerja sama gitu, seperti cerita Sultan Takdir Ali Shahbana tadi, untuk mendapatkan hasil jarahan yang maksimal dari perampok atau penyamun di tengah hutan gitu, dia perlu informasi yang akurat dari orang-orang yang terlibat. Apakah itu pedagang di pasar gitu, yang memberikan informasi sehingga perjalanan masyarakat petani atau peternak yang habis menjual hasil ternakannya itu akurat. Nah Yusuf Mansur juga seperti itu. Tanpa ada pengurus masjid nggak bisa dia. Dari mana gitu.
Karena itu ketika kasusnya muncul, permasalahan di Masjid Kota Wisata Cibubur itu banyak yang digugat secara bersamaan. Ya, tidak hanya Yusuf Mansur, ada sebagai bempernya yaitu Darul Quran, ya kan? Karena ini menjadi alasan meminta supaya masyarakat mau berinvestasi untuk membantu Darul Quran. Yang kedua ada perusahaan formalnya, ya kan? Perusahaan formal itu ya misalnya PT Adi Partner Prakasa. Ini juga termasuk yang digugat. Kemudian perantara gitu, antara jemaah dengan antara Yusuf Mansur dan jemaah ini ada namanya koperasi gitu. Koperasi apa yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Ya kan? Baitul Mal wa Tamwil Madani Kota Wisata ini sebagai perantara, karena uang ini nanti disalurkan melalui Baitul Mal wa Tamwil ini. Ini kejahatannya semuanya ya sama ini. Nggak bisa nanti satu ini kita hanya mengumpul saja, nggak ada, itu satu paket kejahatan. Jadi sekarang ini Yusuf Mansur masih bisa gitu ya, bergentayangan atau masih bisa tampil di panggung-panggung yang ya nggak banyak seperti dulu lah, tapi ada gitu. Ini karena informasi atau undangan yang dibikin oleh pengurus masjid. Kalau begitu pengurus masjid ikut membukakan jalan supaya ada terjadi dalam tanda kutip perampokan terhadap harta masyarakatnya. Kita nggak mengatakan iya. Karena itu ya kalau ada penyerangan gitu atau dalam perperangan ya pengurus-pengurus ini masuk ke dalam kelompok musuh yang juga harus diperangi. Sebab tidak mungkin mereka bisa melakukan operasi dengan mulus tanpa bantuan kelompok-kelompok ini. Ya seperti berperang lah. Tidak mungkin gitu. Kecuali ada informan yang bertugas memberikan informasi tentang keadaan musuh yang mau diserang. Ya kan? Karena itu ya hukuman terhadap pengkhianat ini, dia dituduh pengkhianat misalnya, itu biasanya lebih berat daripada musuh yang diperangi sekalipun. Jadi kalau kembali kepada cerita Yusuf Mansur, pengurus masjid yang masih mengundang Yusuf Mansur itu sebenarnya adalah musuh umat Islam gitu, musuh jamaah yang harus diperangi. Kenapa? Karena mereka lah yang memberikan panggung, memberikan tempat kepada Yusuf Mansur sehingga Yusuf Mansur ya bisa mendapatkan panggung gitu. Jadi itu sudah diungkap dalam setiap episode, itu pasti ada pengkhianat-pengkhianatnya atau informan-informan jahatnya gitu. Ya, namanya di tiap daerah tuh mungkin berbeda-beda. Jadi itu modus ya, kalau kita lihat kenapa itu Yusuf Mansur masih mendapat tempat gitu. Ya penyebabnya karena ada yang mengundang. Yang mengundang itu adalah pengurus masjid. Apakah pengurus masjid kebagian dari cerita sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur? Hampir kita dapatkan pasti iya. Kalau nggak dapat mana mau dia gitu. Dan itu terjadi bisa berulang-ulang. Inilah yang disebut kenapa di masjid itu kadang-kadang tidak muncul cahaya kebenaran gitu. Yang muncul adalah wujud dari penindasan yang menindas jamaahnya sendiri. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman ini kita makin mendapatkan mapping persoalan bahwa yang kita hadapi itu tidak hanya Yusuf Mansur, tetapi juga kaki tangannya. Di antara kaki tangannya itu adalah pengurus masjid. Bisa juga nanti ustazah-ustazah yang mengurus majelis taklim. Karena dari sini mereka mendapat bagian dari persekongkolan dengan Yusuf Mansur. Jadi para pemirsa dapat kita lihat
kenapa di masjid itu orang untuk jadi pengurus bisa berebut dan berlomba-lomba. Mudah-mudahan dari cerita Yusuf Mansur ini memberi gambaran kepada kita ada paket yang juga kita mesti cerahkan selain Yusuf Mansur, yaitu pengurus masjid. Nanti bisa juga orang-orang yang memberikan dukungan kepada Yusuf Mansur di sosmed. Itu juga tidak kalah jahatnya dan pengaruh jahatnya yang akan diderita oleh umat Islam. Mari kita berhati-hati dan melihat persoalan ini secara baik dan jernih, agar kita dan jemaah kita tidak lagi bisa menjadi sasaran empuk oleh Yusuf Mansur. Lalu dari uang-uang itu nanti dia akan membangun warung steak and shake, dan dari warung steak and shake itu menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan Islam dan umatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.